Pemirsa, satu keluarga yang mengendarai minibus tertabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. Satu korban tewas sementara 3 korban lainnya terluka. Budiono tak dapat menahan tangis saat mengetahui istrinya, Alif Ica Silvia, 28 tahun, tertabrak kereta api. Kecelakaan antara kereta api Rapi Doho jurusan Blitar Surabaya dengan mobil minibus terjadi di Kecamatan Sukorojo, Blitar, Jawa Timur. Bagian depan mobil rusak parah hingga terseret sejauh 50 meter. Dalam kecelakaan, Ica Silvia, 28 tahun meninggal dunia, sementara suaminya Budiono, 30 tahun, serta 2 anaknya terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar. Kejadian bermula saat satu keluarga warga desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, melaju dari utara ke selatan, melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Mobil mendadak berhenti saat melintasi rel kereta api. 2 anak sempat keluar dari mobil minibus, sedangkan kedua orang tuanya berusaha mendorong mobil yang mogok. Peringatan penjaga palang pintu yang tak dihiraukan membuat korban tertabrak kereta api bersama mobilnya. Berdasarkan daripada beberapa saksi, ya, jadi tadi ada mobil yang mengarah dari luar ke dalam sana, ada petugas relawan yang menyetop, tapi pintu palangnya tidak ditutup. Jadi mobilnya tetap jalan, kemudian terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan antara kereta api dan mobil ditangani Satlantas Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robin Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang saat awal libur panjang pekan ini. Jumlah penumpang naik 12% dibanding hari biasa. Para penumpang terlihat antre sejak pemeriksaan dokumen kesehatan hingga area counter check-in. Tujuan favorit para penumpang antara lain Denpasar, Surabaya, Kuala Namu, Yogyakarta, dan Pontianak. Para penumpang yang akan pergi menggunakan jasa penerbangan diharapkan tiba lebih awal untuk mengantisipasi ketinggalan pesawat. Pemirsa, media sosial dihebohkan oleh sebuah jasa penyelenggara pernikahan yang menganjurkan pernikahan dini dan menikah siri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memproses secara hukum. Jasa penyelenggara pernikahan bernama Aisyah Weddings menghebohkan dunia maya karena menganjurkan pernikahan dini terhadap perempuan muslim. Di situsnya, wedding organizer ini menganjurkan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun. Tak hanya itu, Aisyah Wedding juga menganjurkan menikah siri, walau tidak akan diakui oleh kantor urusan agama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan dan melaporkan wedding organizer Aisyah Wedding ke Mabes Polri. Sesuai dengan tusi kami di Undang-Undang 35, KPAI dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait pelanggaran hak anak. Kami melaporkan ini kepada Mabes Polri dan sudah sejak semalam Mabes juga melakukan penyelidikan ya terkait kasus ini. Dan kenapa kemudian kami concern, karena perkawinan anak itu melanggar banyak hak anak. Hak pendidikan, hak untuk kesehatan yang baik gitu ya, derajat kesehatan yang baik, kemudian juga hak bermain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyebut isu ini sangat meresahkan. Pihak Kementerian PPA terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan polisi untuk memproses secara hukum. Koordinasi dengan kepolisian juga untuk mengusut tuntas terkait hal tersebut, demikian juga dengan Kominfo untuk memblokir daripada akunnya. Sementara setelah mendapat kecaman dari warganet, situs aisyahweddings.com kini tak bisa diakses. KPAI juga meminta Kementerian Kominfo untuk segera menutup situs aisyahweddings.com.